Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ayudi Anggraini, NIM 1910210001, mata kuliah Bermain dan Permainan, dosen pengampu Indah Dwi Sartika, MPD. Program studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Raden Fata, Palembang. Baiklah, di sini saya akan melakukan praktek permainan untuk anak usia dini dengan tema ular tangga pintar. Selamat menyaksikan. Ular tangga adalah sebuah permainan dengan bentuk papan yang dibagi menjadi kotak-kotak kecil. Dengan beberapa kotak digambar sejumlah tangga atau ular yang menghubungkan dengan kotak lain. Biasanya permainan ini dimainkan oleh dua anak atau lebih dengan bentuk gambar dimodifikasi sedemikian rupa. Memang sengaja agar menarik perhatian minat anak agar melakukan permainan ini. Sehingga meskipun anak gagal, ia akan tetap bersemangat untuk mencoba dan terus mencoba karena selalu dibuat penasaran akan permainan ini. Permainan ular tangga ini sangatlah menjunjung perkembangan otak kanan dan otak kiri si anak. Dengan permainan ini, anak akan berkenalan dengan sebuah kemenangan atau kekalahan dalam hidup. Dalam permainan ini pula, anak belajar mengatur ketegangan, akankah dia menang atau kalah. Melalui permainan ini, anak juga bisa mengetahui cara belajar memecahkan masalah, karena dapat dialihkan oleh dua orang anak atau lebih. Maka permainan ini bermanfaat mengajarkan anak cara bekerja sama dengan menunggu giliran. Dan anak yang melakukan permainan ini juga mampu berimajinasi dengan mengingat peraturan permainan yang diwujudkan dalam langkah-langkah permainan. Baiklah, yang pertama kita menggunting origami terlebih dahulu. Baiklah, peralatannya ada kardus, ada origami, ada kertas HPS, pena, pensil, spidol, penghapus, lem, dan mistar. Nah, baiklah kita akan bermain ular tangga. Pilihlah dulu, mau yang mana? Itu? Reza. Yang itu ya? Udah gini ya. Yuk kita main.
dulu. Tangan itu, tangan. 1, 2, 3. Nah, Rara menang. Ayo. 1, 2, 3. Jadi. Nah, Reza terakhir. Yuk main. Rara duluan. 1 maju dulu. Rara maju. Yang mana Rara? Benda ya. 1. Reza. 1. Maju Reza. Maju. 1. Maju Reza. Maju. Nah, 4 ditambah 2 6. Cara gitu 4 1 2 3 4 tambah 2 1 2 jadi 6 ya. 1 2 3 4 5 6. Ya lanjut. Rara. Ulang. 5. Iya itu 5. Itu 7. 3 ditambah 3 Ra. 6. Itu. Benda ya. Lanjut. 3. 1 2 3. 8 ditambah 5. Berapa? 8 5 8 9 10 11 12 13. Reza. Ulang. 2. Reza 2. Jalan Reza. 1 2. Situ. Nah, stop. 5 ditambah 5. Ayo. Rara juga. 5 tambah 5. 5 6 7 8 9 10. Rara. 1. Naik Rara. Nah, 5 ditambah 2. 7. Ya, lanjut kan. 5. 1 2 3 4 5. 5 ditambah 2 7. Reza. 6. Reza jalan Reza. 1 itu 1 2 3 4 5 6. Nah, stop Reza. 5 ditambah 2 1 5 2 3 4 5 tambah 2 jadi 7. Main lagi. Reza dari 6 main lagi. Betul. 3. Reza main. 1 2 3. Situ Reza. Situ Reza. Stop. Nah, turun Reza. Ada ular. Turun. Itu stop. 3 ditambah 3. Berapa? 6. Lanjut tadi. Rara. Nah, situ Rara. 2 ditambah 2. 4. 6. 1 2 3 4 5 6. Beneran. 2 ditambah 3. 5. Main lagi ya. 6 tadi. 2. 1 2 ditambah 3 5. Reza. Tadi 6
6 ya? Lanjut Reza, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, Reza di situ turun lagi. Turun. Situ. Stop. Main lagi Reza, 6 tadi. Main itu. Apa? 5 ya? 5 Reza. 1, 2, 3, 4, 5. Situ, maju. Stop. 4 ditambah 3. Apa? 7. 4, 5, 6, 7. Itu, siapa tadi? Ara ya? 2. Nih, situ tadi kan Ara. 1, 2. Turun berarti. Turun situ lah. 3 ditambah 3. 6. Siapa? 5 ya? 1, 2, 3, 4, 5. 2 ditambah 2. 2 tambah 2, 4. Lanjut. Lanjut. 3. Reza, maju Reza. 1, 2, 3. Nah, menang Reza. Yeay, Reza menang. Tepuk tangan. Teori bermain yang terkandung dalam permainan ini adalah yang pertama, teori kognitif Gen PC mengemukakan bahwa sejalan dengan perkembangan kognisinya, kegiatan bermain mengalami perubahan pola dari tahap sensori motor hingga operasional formal. Bermain tidak hanya mencerminkan tahap kognisi yang telah dicapai individu, tetapi juga memberikan sumbang terhadap perkembangan kognisi itu sendiri. Yang kedua, teori kognitif Vygotsky. Bermain akan membantu anak dalam mengoptimalkan perkembangan kognitifnya. Contoh, pada awalnya anak kecil belum mampu berpikir abstrak karena mereka masih belum dapat memisahkan antara makna dan pengertian dengan bendanya. Fungsi dan nilai dalam permainan ini meliputi seluruh aspek perkembangan, yaitu pertama, perkembangan kognitif. Melalui kegiatan bermain, anak belajar berbagai konsep bentuk, warna, ukuran, dan jumlah yang memungkinkan stimulasi bagi perkembangan intelektualnya. Yang kedua, perkembangan bahasa. Dalam melakukan aktivitas bermain, anak dituntut untuk belajar berkomunikasi. Dalam arti mereka dapat mengerti, dan mereka belajar untuk mengerti apa yang dikomunikasikan oleh anak yang lain dalam bermain. Yang ketiga, perkembangan moral. Bermain membantu anak untuk bersikap jujur, menerima kekalahan, menjadi pemimpin yang baik, bertegang rasa, dan sebagainya. Yang keempat, perkembangan sosial dan emosional. Bermain bersama teman melatih anak untuk belajar, membina hubungan dengan sesama. Bentuk permainan ini adalah bermain kreatif, di mana kegiatan yang dilakukan dalam rangka memberikan kesempatan kepada anak untuk bereksplorasi, berkreasi, mengekspresikan perasaannya baik dengan alat maupun tanpa alat, sehingga menimbulkan kesenangan pada anak yang memungkinkan anak menciptakan berbagai kreasi dan imajinasinya sendiri. Aspek perkembangan dan kecerdasan yang dikembangkan dalam permainan ular tangga. Yang pertama, aspek bahasa. Aspek bahasa yang dapat distimulasi dalam permainan ini, misalnya kosakata, naik turun, maju mundur, ke atas ke bawah, dan lain sebagainya. Yang kedua, aspek sosial. Aspek sosial yang dilatih dalam permainan ini diantaranya kemauan mengikuti dan mematuhi aturan permainan secara bergiliran. Yang ketiga, aspek kognitif. Aspek kognitif yaitu anak belajar matematika. Misalnya, jika anak berhenti di angka 4, maka anak tersebut harus menjumlahkan
5 ditambah 5 sama dengan 10. Jika anak berhenti di angka 7, anak tersebut harus menjumlahkan 3 ditambah 3 sama dengan 6. Dan apabila anak berhenti di angka 10, maka anak tersebut harus menjumlahkan 5 ditambah 2 sama dengan 7. Yang keempat yaitu aspek seni. Aspek seni yang dapat dikembangkan dalam permainan ini yaitu anak dapat mengenal berbagai macam warna-warna dalam permainan ular tangga. Dan anak juga dapat mengenal gambar ular dan gambar tangga. Evaluasi dalam permainan. Dalam kegiatan bermain, guru memberikan penilaian terhadap hasil dari kegiatan pelaksanaan metode bermain kepada anak untuk mengembangkan kemampuan kognitif. Berdasarkan hasil penilaian, guru melakukan lembar observasi penilaian terhadap perkembangan kognitif anak. Berdasarkan hasil evaluasi, dalam permainan ular tangga ini dapat diketahui dari 2 anak, terdapat 1 anak mulai berkembang dan satunya berkembang sesuai harapan. Baiklah, mungkin ini saja praktek yang dapat saya lakukan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.